Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun di balik euforia kebebasan, tersembunyi tantangan besar. Struktur ekonomi kolonial masih membelenggu negeri ini. Perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda, masih menguasai sektor-sektor vital seperti perkebunan, pertambangan, dan perbankan. Kondisi ini diperparah dengan beban hutang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar US dollar yang harus ditanggung Indonesia. Sebuah beban yang sangat berat untuk negara yang baru saja lahir. Belanda yang berusaha kembali berkuasa melancarkan blokade ekonomi di berbagai wilayah. Blokade ini menghambat arus keluar masuk barang, termasuk komoditas ekspor utama Indonesia seperti karet, kopi, dan gula. Akibatnya, perdagangan internasional Indonesia sangat terbatas. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri meningkat seiring dengan lahirnya negara baru. Rakyat menghadapi kelangkaan berbagai barang kebutuhan pokok. Titik balik terjadi pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Secara politik, KMB menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun, secara ekonomi, hasil KMB justru memberatkan. Indonesia diwajibkan menanggung hutang Hindia Belanda yang mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Sejarawan mencatat, beban ini sangat memberatkan untuk negara muda yang ekonominya masih rapuh. Untuk mengatasi tekanan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis. Nasionalisasi perusahaan asing pada awal 1950-an. Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang perkebunan, transportasi, dan perbankan diambil alih oleh negara. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi dominasi asing, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional. Dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan strategis, negara berharap dapat mengendalikan perdagangan nasional. Memasuki era demokrasi liberal, nasionalisasi terus berlanjut. Namun, kondisi politik yang tidak stabil dengan pergantian kabinet yang cepat mengganggu konsistensi kebijakan ekonomi. Perdagangan internasional Indonesia masih menghadapi masalah neraca pembayaran dan defisit anggaran. Ketergantungan pada ekspor hasil bumi membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Era demokrasi terpimpin di bawah Soekarno membawa perubahan drastis. Nasionalisasi diperluas, bahkan hingga perusahaan-perusahaan asing non-Belanda, Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara-negara blok timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi. Isolasi dari negara-negara barat dan keterbatasan akses pasar global membuat perdagangan Indonesia stagnan. Inflasi pun melonjak tinggi, devisa negara semakin terbatas. Lahirnya Orde Baru membawa stabilitas politik. Pemerintah meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun dengan fokus pada sektor pertanian. Program BIMAS dan INMAS dijalankan secara luas.
Dukungan teknologi berupa bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan sistem irigasi diperluas ke berbagai wilayah. Hasilnya sangat luar biasa. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Tahun 1997 menjadi titik balik pahit. Krisis moneter Asia menghancurkan stabilitas ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari 2.000 menjadi lebih dari 15.000 per US dollar. Perbankan kolaps, ekspor-impor terguncang hebat. Dari krisis ini, lahirlah era reformasi dengan kebijakan deregulasi dan liberalisasi. Indonesia pun membuka diri pada pasar global melalui WTO dan AFTA. Kini, Indonesia menghadapi tantangan baru. Liberalisasi membuka peluang ekspor, namun produk pertanian lokal kalah bersaing dengan impor. Ketahanan pangan pun kembali terancam. Perjalanan panjang dari nasionalisasi ke globalisasi mengajarkan kita suatu hal, yaitu kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan harus tetap menjadi prioritas di tengah gelombang globalisasi yang tak terbendung.